kembali di channel gua Rim KPBC dengan gue jadi sini ya coy. Mohon maaf ya, hari Jumat gua nggak upload video karena ada kendala di kantor gua ya. Aduh coy, tadi itu bikin intinya deg-deg ser lah ya. Jadi di kantor gua tuh terjadi konsleting listrik ya, dekat di MCB nya. Konsleting sampai kebakaran. Cuma alhamdulillah cuma yang kebakaran cuma bagian kabel-kabelnya aja ya, kabel-kabel di daerah kelistrikannya aja itu sampai intinya gua ada videonya, nanti bakal gua tampilin ya. Anjay. Oke cuy, mobil PL sama pemadam kebakaran udah standby ya. Ini meterannya ini yang konslet. Iya bu ya, bakar. Jetor. Sumber pertama siapa? Sumber pertama. Awalnya mati murup lah. Cuman karena kan murup. Kan tegur kene. Nah, gelang kene. Akhirnya dicek nang Balia lah, dicek nang Balia ge. Makanya kebakar. Ngono. Gara kan pada mur sama cilik. Awalnya si mur bakar-bakar ngono lah. Urung minggu gur. Lah, akhirnya golek apar lah. Golek apar, golek tengah orang anak. Bapaknya kan anak apar. Cuma harus kedua. Makanya kesemprotan banget. Tapi untungnya orang tua pemadam cepet lah, cepet banget, termasuk kayak pemadam langsung bercek pulang. Oke, pemadam undur diri karena pasti ada kegiatan yang lainnya lagi ya, buat untuk standby lagi. Ini sekarang diganti sama PLN ya, karena ini kelistrikannya yang konslet, jadi ini diganti juga, jalur-jalurnya juga nanti diperbarui lagi. Pokoknya hari ini capek cuy. Ini bongkar dulu ya CP-nya cuy, buat ngecek lagi, takutnya ada api yang di atas atau gimana gitu ya. Jadi ini dicek, dibongkar dulu. Ini ada CCTV-nya juga. Banyak banget kabelnya yang udah putus karena meledak sih tadi. Kayaknya ini dulu udah dibongkar deh. Enggak. Potong. Ini bakar lah. Wow. Siapa nih? Kita kawat sih. Jadi katanya kendor, jadi konslet. Nah, jadi itu di MCB-nya itu meteran lah, kalau bahasa orang-orang Jawa itu meterannya itu terjadi konsleting di daerah situ, dan situ terbakar lah. Itu kan dibungkus ACP ya, semua jalurnya sampai ke atas nih. Nah, itu kebakaran itu sampai ke atas gitu. Jadi ada yang panik sih, ada ya yang panik. Cuma karena awal-awalnya itu nyalanya kecil ya, nyalanya yang kecil, yang satu panik. Ini ada teman gua lah, intinya gua nggak nyebut nama, ada teman gua, dia panik, dia kebakaran gitu kan ya. Lah gua lihat langsung, itu kan karena apinya tadinya kecil ya, apinya kecil, jadi gua langsung cari mana apar mana itu, apa di sini nggak ada apar gitu kan.
Nah ternyata gue baru tahu setelah gue 3 tahun kerja di sana, udah mau 4 tahun, ternyata nggak ada apar. Nggak punya apar, aduh. Nah yang di samping, toko sampingnya itu ada apar, cuma udah kadaluarsa, tuh udah nggak bisa dipakai. Boro-boro dipakai, dibuka aja nggak bisa. Nggak tahu itu kenapa, itu harus diperbarui lah intinya ya. Nah terus gue cari-cari ya, yang bikin gue panik itu nggak ada apar gitu doang, itu yang bikin gue panik. Kalau apinya gue nggak panik, yang bikin gue panik itu karena nggak ada apar cuy. Akhirnya gue cari ke toko sebelah dan alhamdulillah ya, gue ke toko Intan ya yang ada di Purwokerto. Toko Intan di sana ada apar. Akhirnya gue minjem baik-baik ya, gue bicara baik-baik sama ownernya juga, gue bilang ya, Ci gue minjem Ci aku minjem apar, soalnya di itu good advertising samping toko jodoh tuh lagi kebakar meterannya gitu. Nah gue udah izin lain segala macam, akhirnya dibolehin bawa apar. Cuma sayangnya pas gue sampai di kantor gue ya, aparnya ternyata udah kadaluarsa dan isinya air. Cuk, kalau meteran gitu ya, lu bayangin meteran, ada listriknya, aparnya air, isinya air, gue semprotin, gue kesetrum anjay. Aduh, ya akhirnya nggak jadi kepake itu apar. Tapi untungnya ya, alhamdulillah gercep ya, ada yang gercep, maksudnya ada kebakaran gitu, ada yang udah langsung panggil pemadam ya. Akhirnya tadi pemadamnya datang, terus langsung cek atas dulu ya, nggak langsung semprot yang di bagian bawah, langsung ke atas dulu, karena mengamankan yang di atas dulu. Takutnya yang di atas nanti malah kebakar, yang di bawah udah stop, yang atas yang parah gitu kan. Karena yang bahan-bahan gampang kebakar tuh yang di atas, ternyata yang gampang terbakar itu ternyata di bagian atas. Nah untungnya dicek ke atas aman, akhirnya cuma bagian bawah aja, bagian bawah doang ya. Setelah udah dicek ke atas, ke bawah lagi tuh juga sempat nyetor tuh ya listrikannya ya. Waduh, itu pokoknya tuh udah gue bingung nih kerjaan gue gimana gitu kan, karena kerjaan gue masih banyak banget ya. Nah aparnya datang, disemprotin ya ke itu sama pemadamnya, langsung semprot gitu ya. Setelah itu nggak lama PLN datang ya buat menyelesaikan tugasnya, karena konsleting nih ya, jadi PLN-nya langsung gercep ya, PLN-nya juga gercep. Langsung ada 3 mobil unit PLN datang ke tempat gua. Aduh, padahal itu harusnya 1 doang tuh udah cukup ya, langsung 3. Gua juga nggak tahu itu yang manggil siapa aja gitu ya. Aduh, sampai 3. Waduh, pokoknya tadi ya ada error juga ya, error meterannya. Terus ya alhamdulillah udah selesai, besok gue udah bisa kerja lagi. Cuma hari ini tadi tuh gue hitungannya pulang dari mana? Pulang gue Jumatan ya, istirahat gue Jumatan, pulang lagi ke kantor. Gue cuma mungkin ya gue kerja cuma nggak nyampe setengah jam, habis itu tuh kejadian dah kebakar gitu ya. Tuh sampai sore ya gue nggak ada kegiatan apa-apa, karena gini cuy, gue tuh masih was-was takutnya ada konsleting yang lain gitu. Jadi masih was-was takutnya masih ada api atau gimana gitu ya. Karena waktu itu pas itu pemadamnya juga bilang insya Allah udah aman gitu ya. Terus PLN-nya juga insya Allah juga udah aman gitu. Akhirnya mulai dinyalain, cuma bertahap ya listriknya yang dinyalain, dari lampu dulu, terus AC gitu ya, dan TV. Terus kalau komputer belum ada yang nyala satupun gitu, karena selesainya jam 4 cuy, jam 4 selalu selesai semua gitu ya. Karena tadi itu masih kendala jalur kabel, karena apa, jalur kabelnya baru ya, jalur kabelnya baru tuh diubah. Terus apa namanya, meterannya sempat error juga ya, meterannya sempat error. Terus apa lagi ya, iyalah intinya itulah yang bikin lama tuh, di meterannya sempat error gitu ya. Ya
Ya alhamdulillahnya udah kelar, nggak jadi kebakaran besar, cuma kebakaran ringan aja, cuma kabel doang yang kebakar, yang lain-lainnya aman gitu ya. Cuma ya asap-asapnya itu yang bikin gak enak ya, karena asapnya sampai ke dalam. Asap ini asap kabel kebakar itu kan kalian paham lah baunya itu, aduh gak enak karet gitu ya kebakar itu gak enak baunya. Nah akhirnya kan udah masuk, akhirnya masuk itu jam 4-an, jam 4 lebih. Akhirnya gue sama teman-teman gue sesama desain grafis gitu ya, itu nggak ada yang nyalain komputer satupun, karena kita masih was-was ya, takutnya masih ada apa nanti komputernya kena, karena komputernya itu hanya gini, mending kabelnya yang apa kebakar, gantinya nggak terlalu mahal gitu ya. Kalau komputernya konslet nanti repot, part komputer mahal-mahal soalnya, apalagi VGA nya itu ya, kalau yang kena VGA motherboard aduh repot ya. Untungnya alhamdulillah udah kelar juga, pemadam gercep ya, pemadamnya gercep, PLN-nya juga gercep gitu ya, gerak cepat semua itu, pokoknya cepet banget. Gua salut tuh, langsung gitu ya, ditelepon langsung diangkat, langsung berangkat. Wah luar biasa, intinya the best lah ya. Untungnya ya di daerah Purwokerto ini bukan jalur-jalur macet gitu ya. Kalau jalur-jalur macet gua nggak tahu lagi itu kebakarnya itu kayak gimana itu nanti, ya kan. Untungnya nggak jalur-jalur macet ya, karena kalau pemadam itu bukan terlambat ya, tapi terhambat. Jadi kadang-kadang mohon maaf kita terhambat, bukan terlambat, karena pemadam itu gercepnya itu cepat banget, serius. Gue juga paling ya nunggunya nggak lama sih hitungannya ya, kayaknya sekitar 5 menitan doang apa 10 menitan lah, segitulah, 5-10 menit tuh udah sampai, langsung ditanganin gitu, sampai langsung gercep nanganin gitu ya. Nyampe ya bukan langsung gercep langsung diituin ya, tapi ditanya dulu gimana, langsung gercep, langsung cek sana sini gitu. Habis itu baru wah keren banget, keren lah ya, keren banget ya. Untungnya nggak ada hal yang terlalu apa ya, berlebihan lah hitungannya ya. Cuma bakar di bagian-bagian tertentu aja, terus juga udah aman. Sekali semprot pakai apar tuh ya, itu 2 kali semprot sih ya, 1 kali semprot tuh nutup penutupnya nutup, jadi dibuka langsung, yang kedua kalinya disemprot lagi langsung ke atas. Alhamdulillah aman. Wah pokoknya hari ini tuh momen capek gue capek karena yang berusaha nyari apar tuh gue berusaha banget cari apar tadi sampai ke toko Intan, kan lumayan jauh ya. Terus gue juga terima kasih buat ya owner toko Intan yang punya ya, terima kasih udah minjemin apar, walaupun ya nggak jadi gue gunakan karena isinya air. Udah kadaluarsa juga, isinya juga air, jadi ya mohon maaf. Dan gue saranin ya buat kalian nih yang punya listrik dengan daya yang tinggi, ya usahakan di rumah kalian ada apar juga, karena apar itu penting cuy, penting punya apar. Entah itu kebakaran ringan atau yang agak gede juga kayaknya masih bisa lah sama apar gitu, masih bisa ke handle maksudnya ya, biar nggak terlalu merembet jauh banget. Cuma kalau yang udah gede-gede banget sampai rumah kebakar ya itu udah nggak bisa sih pakai apar. Karena namanya juga apar ya, alat pemadam api ringan, jadi ya kita cuma bisa yang kecil-kecil aja, yang baru-baru keluar aja gitu. Sama buat menghindari untuk penyambaran itu mungkin masih bisa, cuma belum 100% bisa gitu ya. Oke, kayaknya segitu aja ya vlog dari gua hari ini ya. Mohon maaf hari Jumat gua nggak upload gitu ya, karena ya ini gua nge-record juga hari Jumat. Hari Jumat nggak upload karena ya itu kendala tadi, ada bakaran di kantor gua ya. Oke, thank you, dadah, bye bye.